Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pada video kali ini saya coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita dari Pekanbaru Riau yang ingin pelihara ikan mas koki tapi terkendala air di tempat tinggal dia ini air sumur yang berwarna kehitaman karena air gambut ya, tanah gambut, air payau. Kemudian kalau mau aktivitas sehari-hari, air minum dan lain sebagainya itu pakai air hujan dan air sumur tadi. Jadi dia minta solusi apakah bisa pelihara ikan mas koki dengan kondisi air seperti tadi ya. Jadi di sini saya sudah pernah ya jawab pertanyaan seperti ini dan bahas, tapi di sini saya akan bahas lagi supaya teman-teman yang mungkin di tempat tinggal teman-teman sekalian airnya menguning ya, mengandung zat besi, kemudian berbau amis, air sumurnya atau air di tempat tinggal teman-teman sekalian bisa pelihara ikan mas koki, bisa untuk mengganti air akuarium. Jadi solusinya yang paling tepat adalah kalau airnya yang teman kita tadi ya itu berwarna kehitaman karena air payau ataupun air tanah gambut, itu solusinya dengan cara difiltrasi. Kita harus keluarkan biaya lagi, misalnya beli ember yang 85 liter yang untuk tampungan air itu sudah cukup ya. Kita bikin filtrasi di atasnya, kita bisa pakai filtrasinya pakai pasir boleh, pakai batu kerikil boleh, tapi saran saya kerikilnya yang kecil-kecil ya, atau teman-teman bisa menggunakan batu apung, itu lebih bagus ya. Batu apung, kalau misalnya tidak ada pasir yang halus bisa pakai pasir Malang ya. Pasir Malang itu bagus sekali, cari yang agak halus ya, tapi jangan terlalu halus supaya mudah dibersihkan ya, dimasukkan ke jaring atau teman-teman tumpuk pakai tempat gitu ya. Susunannya boleh pasir yang atas, kemudian batu apung, kemudian ijuk di bawahnya juga nggak masalah. Tapi kalau kebalik juga nggak masalah, misalnya pasirnya di bagian bawah, kemudian batu apung di atasnya ijuk, kapas putih, pakai kos kaki juga bisa. Nah jadi filtrasinya cukup gampang ya, kalian terbalik pun masangnya itu nggak masalah ya. Yang penting di pipa innya ketika air masuk ke filtrasinya tadi boleh menggunakan kos kaki, boleh 2 lapis atau 3 lapis, yang penting jangan mampet aja airnya ya. Jadi kalau difilter seperti itu nanti airnya pasti akan bening ya. Nah ini ada salah satu media filternya yang kurang, yaitu arang ya. Arang ini kalau menurut saya itu diletakkan paling bawah ya, paling bawah yang tadi susunan tadi. Bisa misalnya ijuknya di bawah itu nggak masalah, yang penting arangnya di paling bawah ya. Jadi nanti itu airnya pasti akan bening. Nah kalau misalnya kita satu kali aja filternya sekali, misalnya kita pakai gayung nih, kita tuang ke filternya tadi, itu mungkin tidak langsung jernih. Tapi dengan pompa akuarium ya, kita letakkan pompa akuarium, misalnya kalian menggunakan 2000 liter per jam, naik ke atas ya, sedot, kemudian turun, keluar lagi dari filternya, seperti filter akuarium pada umumnya lah ya. Di teman-teman filter airnya, nanti airnya jernih itu bisa diisi ke akuarium. Itu dipastikan airnya tidak akan berbau amis yang tadinya mengandung zat besi atau berwarna kehitaman seperti yang terjadi di tempat teman-teman kita ini. Itu dipastikan airnya bening. Karena saya dulu ya, sebelum saya pelihara ikan mas koki, memang dulu pas saya zaman kuliah itu prakteknya bikin filtrasi air ya, menjernihkan air, karena tempat saya praktek perkuliahan dulu airnya mengandung zat besi. Jadi dari situ saya belajar ya. Dan juga di tempat tinggal saya yang lama itu
airnya mengandung zat besi. Jadi saya bikin filter seperti itu, alhamdulillah airnya jernih, bisa digunakan untuk air minum teman-teman ya. Nah jadi filtrasinya jangan satu kali ya, satu kali atau sebentar kita filtrasi, tapi usahakan filtrasinya berputar terus ya, 1 hari 2 hari seperti itulah ya. Misal nih kita ada jadwal 2 hari lagi mau ganti air akuarium, teman-teman silakan isi di dalam tampungan air tadi, isi airnya, kemudian dihidupkan filternya ya. Nanti selama 2 hari di filter airnya, nanti akan jernih teman-teman ya. Yang penting susunan media filternya, misal boleh kalau misalnya tidak mau pakai batu apung, pakai pasir malang ya, dibanyakin pasir malangnya, harus penuh ya, harus air itu harus melewati pasir malang. Kemudian harus pakai ijuk ya, kalau misalnya tidak ada ijuk pakai sabut kelapa itu juga bagus ya. Nah kemudian harus pakai arang ya. Tadi lupa saya jelaskan harus pakai arang ya. Arang ini teman-teman bebas ya, menggunakan arang tempurung kelapa boleh, atau arang kayu bekas bakar-bakaran itu bagus juga ya. Yang penting arang. Nah nanti arang ini per 6 bulan itu harus diganti, karena karbon aktif menyerap partikel itu akan hilang nantinya di usia 6 bulan ya. Nah jadi solusinya seperti itu, gampang sekali teman-teman. Kalau misalnya air di rumah kita itu mengandung zat besi, menguning atau menghijau, ataupun air payau ya, bau amis dan lain sebagainya, solusinya difilter dulu sebelum dimasukkan ke akuarium. Jangan kita filter di akuarium ya, karena kalau kita filter di akuarium, ikan yang kita pelihara kaget, akhirnya ikannya mati teman-teman ya. Nah jadi untuk filter itu bukan setiap hari ya kita filter seperti akuarium, mesinnya hidup setiap hari, tapi kita jadwalkan, misalnya 2 hari lagi kita mau ganti air, langsung kita filter ya. Atau 1 hari saja, kalau dirasa filternya udah bagus ya 1 hari ya 1 hari, nggak masalah teman-teman. Misalnya hari Rabu kalian mau ganti air, misalnya hari Selasa sudah difilter pagi Selasa, jadi agak 24 jam airnya difilter, mutar terus. Nah jadi untuk mekanisnya ya, filter mekanisnya tadi, dari air masuk, misalnya kalian pakai pompa 2000 liter per jam misalnya, di pipa yang menggantung masuk ke filter air tadi pakai kaos kaki ya. Bisa 2 lapis atau 3 lapis, yang penting jangan sampai mampet aja ya. Kalau misalnya dirasa mampet, kurangi, pakai 2 lapis saja. Kemudian bawahnya boleh pakai ijuk atau pakai sabut kelapa ya, diperbanyak supaya lebih bagus filtrasinya. Jadi kalau kita menggunakan filtrasi seperti tadi, airnya juga bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari teman-teman, untuk air minum ya. Yang penting harus dimasak lagi ya, pakai kompor, karena air yang kita filter tadi memang bersih, tapi kalau untuk minum harus dimasak ya. Jadi kita tidak perlu repot lagi ya beli air untuk isi air akuarium. Nah untuk teman-teman yang punya masalah seperti teman kita tadi, air yang menghitam tadi, solusinya adalah difilter dulu airnya sebelum masuk ke akuariumnya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana mengatasi air di tempat kita tinggal itu mengandung zat besi, ataupun air payau, ataupun airnya menghitam dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, atau ingin menyanggah apa yang saya sampaikan, karena di sini saya sharing berdasarkan apa yang saya terapkan dan apa yang saya alami di hobi memelihara ikan mas koki di akuarium.